Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama beribadah. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mengambil waktu merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Allah peduli, Allah mengerti setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mengerti dan peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita sama-sama bangkit berdiri. Peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab sebab Allah mengerti. Salam damai sejahtera jemaat sekalian, kiranya tetap ada sukacita daripada Tuhan Yesus dalam hatimu dan hidup penuh semangat menjalani hari-hari di depan ini. Mari kita melakukan kebaktian ini, kita berdoa. Ya Tuhan dalam sorga, terima kasih kami boleh sekali lagi berbakti kepadamu.
Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan sungguh berkenan di hadapan-Mu. Jemaat sekalian, mari kita melakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nats pembimbing kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-32. Begini bunyi firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan Dia Allah yang terus bersama-sama dengan kita. Kita mau naikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian kita kepada Allah kita. Amin Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kenaikan syukurku, kenaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kita mau bertepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kenaikan syukurku, kenaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kita masih tetap bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan boleh menyapa setiap kita. Kita rindu firman Tuhan akan menolong kita untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru.
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita dapat bersama-sama kembali beribadah di dalam Dia. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pendeta Hendra dan Bu Esther yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu, atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Dan hari ini ya Tuhan, kami memenuhi panggilan Tuhan untuk berbakti, untuk menyembah-Mu. Dan kami juga rindu ya Tuhan, kami diberkati dengan firman-Mu. Sebab bagi kami firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah makanan. Kami berdoa, Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan hikmat sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan
pemberitaan firman dan perenungan kami pada hari ini di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini temanya sangat menarik. Yesus, pendamping terbaik. Dan firman Tuhan yang mendasarinya akan kita baca dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua dan Bapak Ibu dapat menyimak Alkitabnya masing-masing di rumah. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Judulnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara menyukai wisata alam? Jika menyukai, ketika datang ke Surabaya atau ke Jawa Timur, saya merekomendasikan air terjun Madakaripura untuk dikunjungi. Saya merekomendasikan air terjun ini karena memang layak dikunjungi, tidak terlalu jauh dari Surabaya.
Kalau Bapak Ibu ke sana, ya, sampai di batas parkir, Bapak Ibu artinya sampai di trek untuk jalan kaki, nggak ada kendaraan yang sudah boleh masuk. Bapak Ibu biasanya akan diikuti oleh orang lokal, ya. Mereka akan mengikuti kita, tapi jangan khawatir, mereka tidak jahat, ya. Mereka juga tidak suka memaksakan sesuatu, minta uang atau sebagainya, ya. Mereka melakukan pendampingan tanpa diminta. Mereka akan berjalan mengikuti kita. Pada awalnya saya merasa risih ketika orang-orang ini mengikuti. Ya, biasanya satu rombongan akan ada satu orang yang mengikuti. Tetapi di tengah jalan ternyata kehadiran orang ini sangat membantu. Saya bersyukur ya ada dia. Sebab apa? Dia akan mengarahkan kita melewati jalan-jalan ya yang tidak licin. Dia akan mengarahkan kita melewati jalan-jalan yang lebih enak untuk ditapaki. Dia juga akan menuntun kita untuk melewati tebing yang cukup curam ya untuk mencapai air terjun intinya, air terjun terbesar. Dan dia akan menolong karena dia sudah hafal sekali jalan itu dan dia tahu titik-titik mana yang aman untuk dilewati. Bukan hanya itu, dia akan membawakan juga barang-barang kita, tas kita, semuanya dibawa. Dijamin aman dan pasti tidak basah, itu yang paling penting. Yang lebih unik lagi, mereka ini ternyata juga terlatih ya, cukup terlatih dan familiar dengan berbagai macam HP atau kamera. Mereka akan menolong kita untuk mengambil gambar dengan angle-angle atau sudut-sudut yang pas, yang indah. Luar biasa. Mereka adalah orang-orang lokal yang mendampingi para wisatawan. Dan mereka melakukan tugas pendampingan dengan sangat baik. Apabila kita gambarkan, sebenarnya hidup ini seperti sebuah perjalanan. Ya, kita semua berjalan, kita melakukan perjalanan dan ada satu tempat yang kita tuju. Bagi kita orang-orang percaya, kita sedang berjalan menuju tempat yang indah yang kita sebut sorga. Akan tetapi apabila kita tidak sampai ke sorga, kita akan sampai ke tempat yang lain yang sangat-sangat buruk, ya, yang penuh dengan penderitaan karena diceritakan di sana terdapat ratap dan retak gigi, satu tempat yang mengerikan. Bagaimana supaya kita dapat sampai ke sorga? Kita butuh pemandu, kita butuh pendamping. Dan Yesus, anak Allah, adalah pendamping kita supaya kita sampai ke tujuan. Dia berasal dari sana. Dia seperti orang lokal ya. Kalau di air terjun tadi ada orang lokal, di Yesus adalah dari sorga. Dia asalnya dari sana, dia tahu jalan ke situ. Itu sebabnya di dalam hidup kita, perjalanan yang akan menuju ke sana itu, kita butuh pendamping. Dan pendamping terbaik adalah Dia. Perjalanan kita menuju ke sorga sama seperti perjalanan umat Israel menuju tanah perjanjian. Mereka adalah gambaran dari perjalanan kehidupan kita. Mereka melintasi padang gurun yang kejam dan tandus. Mereka melewati berbagai wilayah yang sulit dan mereka menemukan banyak hambatan. Di padang gurun itu Allah tidak membiarkan umatnya berjalan sendiri. Allah mendampingi mereka. Perjalanan yang ditempuh oleh umat Israel bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka menghadapi padang gurun yang kejam. Mereka tidak hanya terancam oleh panas terik di waktu siang yang membakar kulit mereka, tetapi pada saat malam hari pun cuaca begitu dingin dan membeku hingga menusuk ke tulang. Bukan hanya bahaya cuaca itu saja yang mereka alami, ada binatang buas, ada perampok, dan juga badai pasir sewaktu-waktu. Ini yang membuat mereka butuh perlindungan khusus. Tetapi mereka memiliki Allah yang baik, Allah yang setia, yang mendampingi mereka. Allah yang berjalan bersama-sama dengan mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka.
Bukan hanya berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi Allah merawati mereka. Bahkan sepatu mereka pun diperhatikan sehingga tidak pernah rusak. Baju yang mereka pakai pun Allah perhatikan. Sampai makanan mereka sehari-hari Tuhan sediakan. Begitu luar biasanya Allah ketika Dia mendampingi umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi juga bercerita tentang sebuah perjalanan. Perjalanan dua orang murid yang menuju ke Emmaus. Tidak dijelaskan apa tujuan mereka. Tetapi dari sana kita tahu bahwa dua orang murid tersebut bukanlah 12 murid inti. Tidak termasuk di dalam 12 murid Yesus. Akan tetapi Yesus tetap juga memperhatikan mereka. Beberapa penafsir mengatakan bahwa mereka mungkin di dalam perjalanan mengikut Yesus mereka kecewa. Mereka berharap bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tetapi pada kenyataannya mereka melihat Yesus mati. Yesus disesah sampai mati dan disalibkan dan Yesus dikuburkan. Itu sebabnya mereka hilang harapan. Mereka mungkin pulang ke kampungnya, balik lagi. Namun Yesus peduli kepada mereka. Di tengah perjalanan itu Yesus datang mendekati mereka dan bergabung bersama-sama dengan mereka. Lalu bercakap-cakap. Ada sesuatu yang menarik yang perlu kita perhatikan di dalam ayat itu, yakni kata berjalan bersama. Kata itu di dalam bahasa aslinya sumporeomai. Apa artinya? Ya memang Alkitab kita tidak salah menerjemahkan kata itu dengan berjalan bersama. Namun sebenarnya sumporeomai itu terdiri dari dua kata. Ya, gabungan dari dua buah kata, yakni sun bersama dan poreomai. Apa poreomai itu? Poreomai itu bisa bermakna pergi, menyertai, berangkat, hidup. Dan ada satu lagi arti yang menarik ya. Poreomai itu juga dapat diartikan mengurus kehidupan. Nah, apabila kita pakai arti kata yang terakhir yakni mengurus kehidupan, maka kita akan menemukan bahwa sumporeomai itu bersama-sama tetapi untuk satu tujuan, yaitu mengurus kehidupan. Jadi ketika Yesus berjalan bersama dengan mereka, Yesus tidak sekedar berjalan tetapi Yesus mengurusi kehidupan mereka. Luar biasa ya, indah. Demikian juga apabila kita mengizinkan Yesus berjalan bersama dengan kita, Yesus tidak hanya sekedar berjalan, Yesus juga akan mengurusi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu bertanya kepada saya, area-area apa saja sih yang diurusi oleh Yesus itu ketika berjalan bersama-sama? Saya mau sampaikan, jika melihat dari ayat-ayat itu, maka Yesus mengurusi segala hal. Ya, semuanya Yesus urusi. Pertama-tama tentu adalah konsep atau pola pikir. Pola pikir ini perlu dibenarkan lebih dulu. Karena pola pikir ini yang akan menentukan orang untuk mengambil keputusan berikutnya. Apakah mereka tetap mengikut Yesus atau mereka akan meninggalkan Yesus. Dan pada akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali mengikut Yesus. Dan mereka tetap setia. Apa pola pikir mereka? Pola pikir mereka perlu dibaharui. Pola pikir mereka masih dengan konsep yang lama. Mereka belajar kitab suci, tetapi mereka tidak tahu dengan tepat isi kitab suci sebagaimana yang Allah kehendaki. Mereka berpikir dengan pikiran mereka sendiri. Di dalam pikiran mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah sang nabi, yaitu Mesias yang akan membawa kebebasan bagi bangsa mereka. Dan pada waktu itu mereka memang dijajah oleh orang Romawi. Jadi konsep pikir mereka adalah mereka dilepaskan dari penindasan. Mereka dilepaskan dari perbudakan. Tetapi secara fisik. Padahal rancangan Allah di dalam Kristus bukan soal fisik semata. Tetapi yang Allah inginkan jauh lebih besar daripada itu. Yaitu penindasan dosa yang mereka alami. Allah ingin melepaskan mereka dari penindasan dosa itu. Itu sebabnya Allah mengutus Yesus Kristus.
Tetapi mereka tidak percaya sehingga Tuhan perlu membenarkan konsep mereka. Mereka tidak mengerti isi kitab para nabi. Dan mereka berpikir Mesias, Yesus yang mati itu sudah betul-betul mati. Yesus adalah manusia biasa. Mereka tidak paham bahwa Sang Mesias Yesus Kristus adalah Allah. Itu sebabnya Yesus membukakan kepada mereka kitab-kitab Musa dan kitab-kitab para nabi dan menjelaskan kepada mereka sehingga pemahaman mereka bertambah. Mereka dapat mengerti dengan benar. Ini bagian yang terpenting yang Tuhan mau supaya murid-murid itu memahami, dan saya pikir Tuhan juga mau hal ini terjadi atas kita. Konsep pola pikir kita ketika kita mengikut Kristus harus benar juga. Kita tidak hanya terfokus pada masalah-masalah fisik semata. Seringkali kita berpikir bahwa mengikut Yesus akan kaya raya, mengikut Yesus tidak akan sakit, mengikut Yesus tidak akan mengalami kesusahan. Salah semua konsep itu. Kalau kita hanya berpikir secara fisik saja, ya pemenuhan kebutuhan fisik, maka konsep berpikir kita harus dibenerin. Ini adalah salah di mata Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita untuk membuka pikiran kita untuk memiliki pemahaman yang baru. Karena bukan hanya fisik semata-mata yang diperhatikan oleh Tuhan, tetapi Tuhan jauh lebih memperhatikan kebebasan kita secara rohani. Bukankah Tuhan juga mengatakan supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga? Janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan. Janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu minum. Janganlah kamu khawatir apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa tahu kita memerlukan. Makanya kita tidak perlu khawatir. Konsep kita jangan hanya masalah-masalah fisik semata. Sebab itu adalah penghalang bagi kita untuk dapat melihat kehadiran Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Yang kedua yang Allah urusi juga masalah jasmani. Dari mana kita tahu? Ya, ketika murid-murid itu berjalan bersama-sama dengan Yesus, mereka sampai di kampung itu, mereka makan bersama-sama. Ya, mereka duduk makan, dan ketika duduk makan itu, Yesus mengambil roti. Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada mereka. Lihat, secara fisik pun Yesus melayani mereka. Jadi bukan hanya konsep atau pola pikir, Tuhan juga peduli pada kebutuhan mereka secara fisik. Mungkin mereka lelah di dalam perjalanan, mereka lapar, dan Tuhan Yesus melayani mereka ketika mereka makan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli akan segala sesuatu. Apabila kita melihat apa yang dilakukan Yesus kepada dua orang murid ini, hampir sama atau selaras dengan apa yang Allah lakukan terhadap orang Israel. Allah membukakan kepada orang Israel, memberikan kepada mereka konsep berpikir. Selama ini mereka mungkin sudah konsep berpikir mereka dijejali dengan budaya Mesir, dengan penyembahan berhala. Tetapi Allah kepada mereka memberikan konsep berpikir, hukum-hukum yang baru yang harus mereka terapkan sebagai sebuah bangsa. Dan bukan hanya itu, tetapi Allah juga memenuhi kebutuhan mereka. Allah memberikan mana kepada mereka, memberikan burung puyuh kepada mereka untuk dimakan. Allah memenuhi baik itu kebutuhan non-fisik maupun kebutuhan fisik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin terbersit di pikiran kita kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya ada Tuhan bersama-sama dengan kita, maka perjalanan kita tidak akan asik. Kita tidak akan bisa bercanda, akan kaku, garing. Karena Tuhan itu banyak tuntutan. Tuhan itu tidak boleh ini, tidak boleh itu, penuh dengan hukum-hukum. Jika kita berpikir seperti itu, maka pemikiran ini keliru, salah besar. Salah besar, sebab justru dengan adanya Tuhan bersama dengan kita, kita lebih leluasa melakukan segala sesuatu. Kita lebih bebas, kita terluput dari kecenderungan untuk berbuat dosa. Coba lihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Salah seorang dari mereka berkata begini,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara dengan kita dan menerangkan kepada kita tentang kitab suci? Artinya apa? Hati mereka gembira, hati mereka senang, semangat mereka membara lagi. Yang lesu, tadinya mereka yang lemah, tadinya mereka merasa susah, mungkin merasa kecewa. Pada saat mereka berkata-kata, berbicara dengan Yesus, yang saat itu tidak mereka kenal, hati mereka membara, berkobar-kobar istilahnya. Terbakar semangatnya. Ini yang akan kita alami ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Bapak Ibu, justru ketika kita berjalan bersama dengan Yesus dan mengizinkan, memberi ruang bagi Dia untuk menjadi pendamping kita, maka hidup kita akan jauh lebih berwarna, hidup kita akan jauh lebih indah. Saya mengambil contoh tokoh-tokoh iman, bapak-bapak iman kita. Apa jadinya jika mereka tidak berjalan bersama dengan Tuhan? Katakanlah Abraham. Jika Abraham tidak berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang terjadi dengan Abraham? Mungkin dia akan menua di Ur Kasdib tanpa pernah memiliki anak. Mungkin dia juga tidak akan mengalami peristiwa-peristiwa luar biasa. Dia tidak akan tawar-menawar dengan Allah. Dan dia juga tidak akan pernah melihat istrinya yang sudah tua dan mati haid itu mengandung. Dia tidak akan pernah melihat hal-hal semacam itu. Saya ambil contoh lagi misalnya Musa. Apa jadinya jika Musa tidak berjalan dengan Allah? Mungkin juga hidupnya enak di istana. Tetapi tidak ada sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Dia tidak akan mengalami bagaimana tongkat itu berubah menjadi ular. Dia tidak akan mengalami bagaimana air laut itu terbelah, semacam ada dinding pembatas. Dia juga tidak akan pernah mengalami dari batu karang itu keluar air. Dia tidak akan mengalami peristiwa-peristiwa yang dahsyat kalau dia tidak berjalan dengan Allah. Kita ambil contoh juga tokoh Perjanjian Baru, sebutlah Petrus. Apa jadinya jika Petrus tidak berjalan bersama dengan Yesus? Yang terjadi adalah Petrus dia akan menua di Galilea, di kampung nelayan itu. Kadang dapat ikan, kadang enggak. Dia hanya berjuang untuk kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak akan pernah melihat mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus. Begitu banyak mukjizat. Dan dia sebagai nelayan yang selalu berkutat dengan air laut, dia hafal, dia tahu air laut, tetapi dia tidak akan pernah menapakkan kakinya berjalan di atas air. Tanpa Yesus, dia tidak akan mengalami semuanya itu. Bukankah hidup itu lebih indah ketika bersama dengan Yesus? Apabila dia tidak berjalan bersama dengan Yesus, dia tidak akan dapat berbicara di depan para ahli agama itu. Dia tidak akan dapat berbicara di depan orang dan 3.000 orang bertobat. Tidak akan pernah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru berjalan bersama dengan Yesus memberikan tempat bagi Dia untuk menjadi pendamping di dalam hidup kita. Itu akan membuat hidup kita indah dan berwarna. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu saudara-saudara alami sekarang ini. Apakah Bapak Ibu mengalami perasaan yang buruk? Putus asa, mengalami kesusahan, kekecewaan, sama seperti 2 orang murid itu yang hendak pulang kampung dan berhenti mengikut Yesus. Apabila itu Bapak Ibu alami, Yesus mau berjalan bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara. Yesus mendekati Bapak Ibu saudara-saudara semua. Bukankah namanya Immanuel, Allah yang beserta kita? Allah yang menjanjikan bahwa Ia akan selalu ada bersama-sama dan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Hanya saja mungkin mata hati kita tertutup, mata hati kita tidak dapat melihat Dia. Tetapi apabila
kita sudah merasakan kehadirannya, kita bercerita saja kepadanya. Ceritakan ya pergumulan kita, kesusahan kita, apa yang kita alami. Sama seperti murid-murid itu, mereka menceritakan apa yang terjadi, apa yang mereka rasakan kepada Yesus. Dan ketika ada sesuatu yang salah, maka Tuhan akan membenarkan konsep kita. Apabila ada pemahaman kita yang keliru, Tuhan akan meluruskannya. Tuhan akan membuat kita memiliki pola pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, sehingga hati kita disemangati lagi, hati kita berkobar-kobar lagi, hati kita membara lagi, oleh karena dorongan dari Dia. Kita dapat menghadapi hidup ini dengan lebih semangat. Kita tidak khawatir sebab Ia akan memeliharakan hidup kita. Dia akan mencukupi hidup kita dan membuat hidup kita jauh lebih indah daripada sebelumnya. Saya sendiri juga merasakan hal yang sama. Ketika saya berjalan dengan Yesus, ada perubahan-perubahan baru yang saya rasakan. Tuhan membuka konsep pikir saya. Tuhan menambahi saya dengan berbagai kemampuan. Jika saya tidak berjalan bersama dengan Yesus, maka hari ini saya tidak akan pernah berbicara kepada saudara seperti sekarang ini. Jika saya tidak berjalan bersama dengan Yesus, saya juga tidak tahu seperti apa hidup saya. Bisa jadi saya akan berakhir di perempatan-perempatan itu, ya, sambil membawa peluit, menyeberangkan orang, menjaga mobil untuk berputar arah atau berbelok, dan mengais sedikit rupiah dari sana belas kasihan orang. Bisa jadi juga di masa yang sulit ini, saya membawa sebuah gitar butut, berjalan dari pintu ke pintu, untuk mengumpulkan sedikit uang, demi sesuap makan, sesuap nasi. Bisa jadi juga hari ini saya ada di sebuah pabrik dan berakhir hidup saya di sana, berjuang hanya untuk isi perut. Saya tidak pernah tahu, tetapi saya bersyukur ketika saya berjalan bersama dengan Yesus. Dia membuat perjalanan hidup saya lebih indah, lebih berwarna. Dia menambahkan segala sesuatu. Dan Ia ingin supaya saya serupa dengan Dia. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau mendampingi Bapak Ibu Saudara-saudara untuk melangkah di jalan kehidupan ini. Dengan tujuan supaya Bapak Ibu sampai ke rumah Bapak. Dan Bapak Ibu juga semakin serupa dengan Kristus. Karena dengan siapa kita bergaul erat, seperti itulah kita akan menjadi. Kalau kita bergaul erat dengan Kristus, ya, dengan Yesus Tuhan kita yang mendampingi hidup kita, maka semua karakternya juga akan diimpartasikan, juga akan ditularkan kepada kita. Dan kita akan semakin serupa dengan Dia. Kita memiliki pola pikir seperti pola pikirnya, kita memiliki cara pandang seperti cara pandang Dia, kita memiliki kata-kata seperti bahasa Dia, dan kita memiliki perilaku sama seperti Dia apabila kita berjalan beriringan bersama dengan Kristus. Bukankah itu indah? Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu ini memberikan kepada kami sebuah pemahaman bahwa Engkau adalah pendamping yang terbaik di dalam menjalani kehidupan, langkah-langkah atau perjalanan kami untuk pulang ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau yang menyertai kami senantiasa supaya kami jangan salah arah dan supaya hidup kami jauh lebih bermakna. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita percaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Dia yang selalu menolong kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan sambil kita mempersiapkan dan memberikan persembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yesus memegangku.
Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau selalu ada menolong setiap kami dalam setiap perkara apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu juga dalam hidup kami. Kami sudah memberikan persembahan kami, Tuhan, tanda ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah memberi
dengan kerendahan hati kami. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong memberkati setiap kami. Dan kami juga berdoa kepadamu, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberi dan mungkin hari ini mereka belum bisa memberi. Tuhan tahu pergumulan ekonomi mereka saat ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang memberkati. Setiap apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan yang menolong. Bahkan mungkin hari-hari ini bergumul dalam begitu banyak hal. Biarlah Tuhan menyapa mereka, memeluk setiap jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang mengelola persembahan kami. Tuhan ajar kami untuk kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sehingga persembahan ini boleh dipakai sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami mau kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita percaya bahwa Tuhan terus mendampingi setiap kehidupan kita. Dan kita percaya Dia tetap ada saat semua tiada. Kita mau ngangkat satu pujian ini. Kau tetap ada saat semua tiada. Kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Perlindunganku berada dalam-Mu, walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kerinduanku, kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segenap dosa dan hilangkan susahku. Mana ada sobat lagi? Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku,
genap dosa dan hilangkan susahku. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, kau pujaanku, kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada saat semua tiada. Saudara sekalian, kiranya Tuhan Yesus sungguh-sungguh bisa mendampingi hidup Anda dan Anda merasakan hidup bergantung kepada Tuhan, hidup dicintai oleh Tuhan dalam segala perjalanan hidup kita. Mari kita akhiri kebaktian kita berdoa. Tuhan dalam sorga, kami berterima kasih buat semua kebaktian ini. Kami mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sedang berdoa dan berharap kepadamu. Kiranya Tuhan jawab mereka. Kiranya Tuhan penuhi kebutuhan mereka. Kiranya Tuhan kuatkan mereka. Kiranya Tuhan tuntun mereka ketika mereka berseru dan berteriak kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita akhiri kebaktian dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, damai, sejahtera, kemurah hatian Bapa di sorga. Kiranya cinta, semangat, pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya hikmat, tuntunan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.